Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1121 gigi. Bunker yang dirancang untuk keamanan luar biasa, salah satu teknologi tercanggih yang pernah diciptakan, tiba-tiba mulai memanas hingga tingkat yang melampaui kemampuan manusia untuk menahannya. Pada awalnya, bunker tersebut mampu berdiri kokoh. Benda-benda tersebut telah dirancang untuk kondisi yang paling ekstrim. Entah itu suhu negatif yang parah, atau suhu setinggi inti bumi, benda-benda tersebut dapat menahan semuanya. Sayangnya, masalah dunia persilatan jauh di luar kemampuan mereka untuk menghitungnya. Meskipun mereka telah memperhitungkan inti bumi, panas tubuh entitas tersebut berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu tingkat panas bisa ada bersama dengan bumi. Sementara tingkat panas lainnya bisa membakarnya menjadi abu. Berjam-jam berlalu dalam kondisi seperti ini. Para pemimpin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka telah berkorban begitu banyak dengan menutup pintu lebih awal, sekarang tampaknya pengorbanan mereka tidak ada artinya karena mereka perlahan-lahan terpanggang sampai mati. Banyak yang mengalihkan seluruh energinya untuk melindungi persediaan makanan, menempatkannya di tempat yang paling aman. Namun, pengalihan sumber daya ini hanya membuat kematian menumpuk lebih cepat. Yang tua dan yang lemah adalah yang pertama mati, karena populasi yang sudah turun menjadi 10 juta berkurang ratusan, lalu ribuan, lalu puluhan ribu. Kenyataan pahit mulai menimpa banyak orang ketika apa yang mereka ketahui mulai runtuh ke dalam diri mereka. Persediaan makanan dan air habis terbakar segera setelah banyak orang menyadari bahwa tidak ada gunanya makan jika mereka akan mati. Banyak yang mulai gemetar karena tidak berdaya. Mungkin bagian terburuknya adalah mereka terlalu kepanasan bahkan untuk menemukan kenyamanan pada orang di samping mereka. Tenggorokan mereka sakit, bibir mereka pecah-pecah dan kering, dan bahkan rambut mereka mulai berjumbai, menguap menjadi apa yang tampak seperti hanya dimakan oleh ternak jerami. Hewan-hewan dan hasil panen adalah yang berikutnya, menyebabkan semua orang semakin putus asa. Sekalipun secara ajaib, suhu panas berhenti meningkat. Apa bedanya jika mereka tidak dapat menopang diri mereka sendiri setelahnya? Beberapa orang menjadi putus asa sehingga mereka memohon kepada tentara yang menjaga perintah untuk menembak mati mereka. Seiring berlalunya waktu, beberapa tentara bahkan mengarahkan senjatanya ke diri mereka sendiri. Di bunker tempat kejadian ini terjadi, bunuh diri massal adalah akhir yang tragis. Saat itulah, ketika tampaknya semua harapan hilang, Dion akhirnya memenangkan pertarungannya, melepaskan manusia dari rantai mereka. Namun, sepertinya sudah hampir terlambat. Populasi yang sudah berjumlah 10 juta jiwa telah menyusut menjadi hampir 4 juta. Dan sepertinya perselisihan tidak akan berakhir di situ. Namun, di mana ada kegelapan, di situ ada terang. Saat Dion membuka segel dunia fana, 3 bayi lahir, 2 bayi perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Sebagai bayi pertama yang lahir dari ras asli alam semesta mereka dengan budidaya mereka yang sepenuhnya tidak tersegel. Mengatakan bahwa bakat bayi-bayi ini luar biasa adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Momentum kelahiran mereka begitu dahsyat hingga mengirimkan gelombang hingga puluhan ribu mil keluar. Bisa dikatakan jika bukan karena ketiga bayi ini, umat manusia akan hancur. Kita harus memahami bahwa meskipun segelnya dibuka, kepadatan energi alam semesta asal Dion sangat langka sehingga waktu yang diperlukan agar energi dapat menyebar dengan tepat, dan dengan demikian memperbaiki susunan atmosfer, akan membuat segalanya menjadi terlambat. Jumlah individu yang layak untuk bertahan hidup. Namun, kelahiran orang-orang jenius tersebut mendapat pengakuan dari alam semesta. Menyebabkannya mengirimkan banjir energi ke bumi yang mempercepat proses ini ratusan kali lipat. Panas tubuh entitas dihantarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan segera menurunkan suhu bunker dengan kecepatan yang nyata. Namun, permasalahan besar masih tetap ada. Banyak di antara mereka yang menderita luka bakar tingkat 1 dan 2 berskala besar yang, jika tidak diobati, dapat menyebabkan kematian. Namun yang lebih parah lagi, makanan yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun itu hancur karena panas. Saat satu masalah telah terselesaikan, masalah lain yang lebih menakutkan tampaknya muncul. Bumi sekarang benar-benar tandus. Tidak ada tanah yang dapat digunakan. Tidak ada benih untuk ditanam bahkan jika mereka memilikinya. Hewan-hewan jelas semuanya terbunuh. Dan, bahkan jika mereka memiliki pikiran untuk melakukan perjalanan ke dunia persilatan. Bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan berjuta-juta orang, bermil-mil berjalan kaki? Itu tidak mungkin, terkutuk. Mereka benar-benar hancur. Tapi, saat itulah surga memutuskan untuk tersenyum kepada mereka sekali lagi. Kata Kombe mulai bergetar, basah kuyup oleh energi yang belum pernah dirasakan selama ribuan tahun. Pada saat itu, selusin dunia warisan terbuka di sudut-sudut dunia, segera mengingatkan para pemimpin di seluruh dunia. Meskipun mereka tidak tahu apa itu portal ke dunia lain, mereka tahu bahwa itu adalah harapan terakhir mereka.
Tentu saja, lusinan dunia warisan ini berada pada level yang sangat rendah. Lagi pula, jika seseorang mengingat kembali masa Dion di Akademi Fokus, mereka menghabiskan waktu berabad-abad mencoba menyalurkan energi yang cukup ke dalam harta mereka untuk membuka dunia warisan di Mensage. Faktanya, mereka bahkan mengorbankan nyawa murid mereka sendiri untuk tujuan itu. Mengetahui hal ini, bagaimana energi bumi yang langka bisa membuka dunia warisan yang kuat? Bahkan mereka tidak akan terbuka sama sekali jika bukan karena kelahiran ketiga anak itu. Namun, hal yang tampaknya buruk ini sebenarnya sangat bagus. Karena dunia warisan sangat lemah, bahaya di dalamnya tidak terlalu besar sehingga tidak dapat ditangani oleh teknologi dunia fana yang dalam kondisi terbaiknya, dapat menandingi para ahli formasi meridian. Dunia warisan tidak hanya memberikan kesempatan bagi manusia untuk mempelajari informasi kecil tentang budidaya, tetapi yang paling penting, memberi mereka tanah yang bisa mereka tanam, binatang yang bisa mereka buru, dan air yang bisa mereka minum. Pada masa transisi ini, korban jiwa tidak bisa dihindari. Selama periode 17 tahun, populasinya telah turun hingga di bawah 2 juta. Baru sekarang manusia akhirnya mendapatkan kembali pijakannya berkat kelahiran banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Jadi, pertanyaannya adalah, jika setelah 17 tahun menderita, menjalani hidup di ujung tanduk, Anda tiba-tiba mendengar proyeksi musik dari alat musik yang belum pernah dimainkan siapapun selama hampir 2 dekade. Bagaimana reaksi Anda? Bagaimana jika instrumen itu juga memainkan musik yang Anda tahu hanya ada di dunia fana Anda? Bagaimana reaksi Anda? Dan bagaimana jika proyeksi musiknya begitu kuat sehingga tampak seperti gunung yang benar-benar tidak dapat diatasi? Generasi tua dari manusia yang masih hidup memandang ke langit di dunia warisan mereka, air mata jatuh di pipi mereka karena alasan yang bahkan tidak dapat mereka jelaskan. Balada Chopin nomor 4. Banyak dari mereka yang bergumam pelan. Pada saat itu, mereka merasa ras fana mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika ada seseorang di antara mereka yang begitu kuat, hari-hari mimpi buruk mereka yang tak ada habisnya mungkin akhirnya akan berakhir. Ironisnya, ketika Dion mencoba mencari tahu sendiri apakah ada keindahan yang bisa ditemukan di Chaos, jutaan anggota klannya meletakkan tangan mereka di dada. Mendengarkan lagunya yang kacau dengan harapan mekar di hati mereka. Saat keinginan jutaan orang itu terulur, hati Dao Dion tiba-tiba bergetar. Mata Dion menajam. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa merasakan bahwa hati Dao-nya merespons sesuatu. Sisa-sisanya yang seperti partikel menjadi gelisah dengan satu sentuhan. Lalu sentuhan 10, lalu 100. Keindahan dalam kekacauan, tangan Dion tanpa sadar mempercepat respons, meluncur di antara tuts dengan suara yang ahli. Matanya bersinar dengan cahaya yang lebih ganas. Dia tidak mengerti jalan apa yang dia lalui, tapi rasanya bagus. Emosi yang tidak dirasakan Dion selama lebih dari 3 bulan sekarang. Sisa-sisa jantung daunnya yang hancur bergetar saat denyut nadi dikirim melalui mereka, tetapi jantung itu kembali tenang. Tetap saja, kecepatan jari-jarinya semakin meningkat, seolah-olah dia sedang berlari dari, tidak, berlari menuju sesuatu. Untuk pertama kalinya, planet bumi bergetar bukan karena para penggarap perkasa yang bisa meratakan gunung dengan jari. Tapi karena manusia, sangat gigih dalam keinginan mereka untuk bertahan hidup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1122 berdaulat. Jari-jari Dion menelusuri tuts-tutsnya, gairahnya tumbuh saat matanya yang tanpa emosi tampak berkedip-kedip dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan pada waktu yang tampaknya acak. Antisipasi, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan. Semua itu mengalir dalam benaknya seolah-olah itu adalah pikirannya sendiri. Hati Dao adalah aspek kompleks dari dunia persilatan. Teknik untuk mengembangkannya sangat penting sehingga mereka berada dalam kategori tersendiri bahkan dibandingkan dengan ajaran inti lain yang mungkin dimiliki suatu sekte. Dan, meski begitu, hanya sekte dan klan teratas yang memiliki teknik budidaya jantung Dao terburuk. Ada 9 hati Dao yang berkuasa atas yang lainnya, sementara semua hati Dao yang tersisa adalah bentuk evolusi yang lebih rendah dari 9 hati ini. Struktur ini merupakan anugerah bagi banyak transenden yang mungkin tidak cukup beruntung berasal dari klan dengan teknik tersembunyi ini. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ketika ayah Dion bermain-main dengan 9 transenden setengah langkah sekaligus, mereka hampir tidak dapat mempercayai perbedaan kekuatan yang drastis di antara mereka. Transenden setengah langkah manapun, tidak peduli siapa Anda, harus mencapai puncak formasi Dao hingga kesempurnaan. Membayangkan persentase kecil individu yang bisa menjadi ahli formasi Dao kelas 1 puncak memerlukan pikiran yang kuat. Jadi, di kelas yang sudah begitu eksklusif, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Apa yang membuat ayah Dion dalam percobaan keduanya bisa bermain-main dengan begitu banyak transenden setengah langkah sekaligus? Jawabannya terbagi dalam 3 kategori berbeda.
Yang pertama adalah tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang untuk melepaskan rantai fana mereka. Ada 3 jalan untuk menjadi transenden setengah langkah. Jalur energi, jalur jiwa, dan jalur tubuh. Untuk menjadi seorang yang transenden, Anda hanya perlu memperkuat 2 jalur secukupnya sebelum mendorong jalur ketiga ke tahap setengah langkah. Namun, para jenius yang lebih hebat itu akan cukup memperkuat jalur ketiga sambil mendorong 2 jalur ke tahap setengah langkah. Dan, meski begitu, para jenius terhebat akan mendorong ketiga jalur tersebut ke tingkat yang dipuji itu. Perbedaan penting pertama adalah ayah Dion telah melewati tahap setengah langkah dalam 2 jalur. Selain itu, sementara dia dan istrinya membatasi kultivasi mereka karena kelahiran Dion, dia mendorong yang ketiga, memberinya fondasi abadi yang semu sempurna. Kategori kedua mengandalkan pemahaman, lebih dari tingkat kultivasi lainnya. Para transenden sangat bergantung pada pemahaman dan alasannya sangat terkait dengan kategori ketiga, hati Dao mereka. Apa yang disebut yayasan abadi ini dibangun di atas hati Dao. Transendensi adalah titik dalam kultivasi di mana masa hidup seseorang tidak lagi bergantung pada kekuatan hidupnya, melainkan pada hati Dao mereka. Semua hal ini terjalin menjadi sebuah pohon pemahaman kompleks yang tidak akan ada tanpa yang lain. Kultivasi seseorang membantu membangun fondasi abadi. Sementara hati Dao seseorang adalah wakil dari mana fondasi ini dibangun. Sedangkan pemahaman adalah fondasi dari hati Dao seseorang itu sendiri. Itu adalah siklus indah yang dengan sempurna mewujudkan kebenaran yang lebih dalam dari kultivasi. Ini semua untuk mengatakan bahwa bagi seorang yang transenden, hati Dao sangatlah penting. Jadi, kemampuan untuk suatu hari menjadi salah satu dari 9 orang perkasa yang menguasai mereka semua adalah impian setiap kultivator. Masalahnya adalah teknik ini dijaga ketat. Meskipun reinkarnasi siklus Guru Agung Dion mengarah ke jalur hati samsara. Berapa banyak orang yang mungkin mengetahui hal ini? Entitas tersebut telah memberikan informasi ini kepada Dion dengan acuh tak acuh seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Tetapi jika orang lain mengetahuinya, kemungkinan besar bahkan klan pinggiran luar yang meninggalkan kuadran menara mereka sendirian tidak akan tinggal diam. Namun, inilah bahaya tersembunyi dari hati Dao. Bukankah guru besar Dion memperingatkan dia untuk tidak mengikuti ujian siklus reinkarnasi? Jika dia mencoba memaksa Dion untuk tidak masuk, lalu mengapa dia membiarkan cobaan itu ada? Jawabannya sederhana, dia mempercayai Dion untuk menemukan makna yang lebih dalam dari persidangan tersebut. Sesuatu yang dia tidak percaya orang lain bisa melakukannya. Hati samsara telah merugikan banyak hal bagi guru besar Dion, yang paling tidak adalah penglihatannya. Meskipun itu adalah alasan dia hidup triliunan tahun, itu juga alasan dia mati perlahan. Dunia hati Dao tidak diragukan lagi rumit. Bahkan ada garis keturunan tertentu yang dapat membangkitkan versi 9 hati tertinggi yang dilimpahkan. Seperti hati iblis klan iblis Kilin yang merupakan jantung cabang dari hati Chaotic. Namun, pada saat ini, saat hati Dao Dion terus bergetar, ia tidak memikirkan tentang hati samsara. Juga tidak memikirkan tentang hati Chaotic. Wills memanggilnya, satu persatu. Perasaan jutaan orang menjangkau keluar, memasukkan harapan dan impian mereka ke dalam melodi yang melayang melintasi langit. Dion dipenuhi dengan keagungan. Keyakinan yang bahkan watak arogannya sendiri belum pernah dirasakan sebelumnya. Sisa-sisa jantung daunnya berputar, sebelum jatuh. Hanya untuk bangkit kembali. Badai kacau mengamuk di jiwa Dion saat jantung daunnya menyatu seperti balita yang belajar berjalan untuk pertama kalinya. Bayi di dalam mata pikiran Dion berdeguk, dada kecilnya berdetak kencang bahkan saat ia memancarkan warna merah keemasan yang lebih ganas daripada bagian tubuh kecilnya yang lain. Badai yang mengamuk mengembun dan runtuh, hanya mengembun lagi, bertarung sengit tidak hanya dengan alam semesta itu sendiri, tetapi juga ketidakpastian Dion. Saat itulah Dion merasakan pintu pemahaman tiba-tiba terbuka. Dia merasa pemahamannya tentang jalan kedaulatan terlalu dangkal. Hampir menggelikan. Selama ini, dia percaya bahwa jalan kedaulatan hanyalah tentang menaklukkan alam semesta dengan sikap meremehkannya yang arogan. Bahwa kepercayaan dirinya yang tak terkendali adalah satu-satunya yang dia butuhkan. Tapi sekarang, saat mata bayi di dalam mata pikirannya berkibar, saat sisa-sisa jantung daunnya yang berputar-putar mengembun menjadi benih yang lebarnya kurang dari 1 sentimeter. Saat pasukan yang menyerang planetnya mundur ke stasiun teleportasi mereka karena ketakutan. Dion akhirnya mengerti, mengapa naga terus-menerus meninggalkan klannya sendiri untuk membentuk klan baru, mengapa mereka rela melepaskan apa yang telah dibangun nenek moyang mereka untuk membangun jalan mereka sendiri. Apakah itu benar-benar hanya karena mereka meremehkan kekuasaan keluarga atas mereka? Ledakan, kehadiran Dion merobek langit-langit kaca, menghancurkan kekangan semesta dengan penghinaan arogan yang tidak hanya berasal dari dirinya, tetapi dari jutaan orang yang berdiri di belakangnya. Benih hati yang berdaulat sekali lagi muncul di dunia. Roh-roh di mata pikiran Dion menggigil saat mata bayi itu berkibar.
Bulu matanya yang panjang, halus dan keemasan bergetar saat retakan terkecil terbentuk. Dalam sekejap, dunia di sekitar Dion hancur total. Piano itu hancur berkeping-keping. Tanah yang terbentang ratusan mil di sekelilingnya meledak ke bawah meninggalkan jurang maut. Bahkan langit di atas kepalanya seakan meledak, merobek kanopi katakombe. Selama ratusan mil ke segala arah, hanya ada Dion yang berdiri di udara dengan ekspresi tercengang saat bayi itu sekali lagi menutup matanya. Hati para roh bergetar. Jika bukan karena Desil yang bertindak di saat-saat terakhir, mereka akan terbakar hingga ketiadaan. Itu tadi, Dion menatap tangannya. Itu pastinya serangan jiwa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1123 menyedihkan. Jiwa Dion mulai tumbuh. Awalnya bayi yang berumur tidak lebih dari beberapa bulan, tapi kemudian posisinya mulai berubah. Ia segera menjadi balita berusia sekitar 2 tahun, membalikkan dirinya untuk duduk tegak dalam posisi meditasi. Saat jiwa Dion menggeser posisinya, salah satu rantai kristal yang tampaknya mustahil untuk dipatahkan hancur tanpa perlawanan, membuat dada Dion kembali berdenyut kencang. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari seminggu, pikiran Dion menjadi jernih. Dia tidak menerima jawaban ajaib, dia juga tidak menemukan dorongan semangat yang tidak masuk akal untuk mendorongnya melewati pemikirannya. Jika dia harus realistis, dia masih merasa bahwa kekacauan tidak dapat dihindari, bahwa tidak ada keindahan yang dapat ditemukan di dalamnya dan bahwa hanya akhir yang tragis yang menanti mereka semua. Alasan dia mengundurkan diri bukan karena dia berpikir segalanya akan menjadi lebih baik, tapi karena satu hal dan satu hal saja, tanggung jawab. Pada saat-saat itu, saat dia memainkan lagu-lagunya yang kacau, yang terpenting bukan lagi tentang dirinya dan apa yang dia rasakan. Tiba-tiba ada jutaan orang menaruh harapan mereka padanya, menaruh masa depan mereka di tangannya. Ketika hal ini terjadi, dia secara tidak sengaja memicu dan berhasil melewati rintangan tersulit dalam membentuk hati penguasa awal. Kedaulatan bukan hanya tentang kesombongan. Ini tentang mewujudkan harapan rakyat Anda dan membuka jalan bagi masa depan mereka. Naga tidak terus-menerus berusaha membentuk klan, faksi, dan sekte mereka sendiri hanya karena mereka tidak suka diperintahkan oleh orang lain. Itu juga karena mereka mencari jalur kedaulatan yang sebenarnya. Jalan yang diketahui Dion tidak lebih dari jalan palsu yang rumit. Pembentukan benih Dion tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri dan hampir semuanya berkaitan dengan anggota ras Fana yang bersedia berjuang untuk bertahan hidup. Dion mengepalkan tangannya. Jika ayah ada di sini, dia akan membunuhku. Tawa pahit keluar dari bibirnya. Ayahnya adalah salah satu jenderal terhebat yang pernah ada. Meskipun alam Fana tampak relatif damai, kenyataannya perang tidak bisa dihindari. Tidak semua orang di dunia persilatan mengikuti aturan perilaku yang tidak terucapkan. Serangan dari kelompok bandit dan bajingan tidak terlalu sering, tapi juga tidak jarang. Itu karena jenderal seperti ayah Dion terus-menerus menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka sehingga kelompok yang lebih lemah di dunia persilatan tidak menyerang mereka dengan sengaja dan tanpa ampun. Berapa kali selama bertahun-tahun ayahnya menghadapi situasi di mana dia bisa saja putus asa, namun tetap bertahan? Namun, dia, yang memiliki akses terhadap kekuasaan yang ayahnya hanya bisa bermimpi untuk menyerah begitu saja. Apakah ini sebuah kebahagiaan yang bodoh? Apakah ayahnya begitu lemah sehingga dia tidak bisa memahami hal-hal yang bisa dilakukan Dion? Mungkin, Dion tidak dalam keadaan di mana dia menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa ayahnya adalah individu yang maha kuasa, maha tahu. Dan sangat tangguh secara mental yang tidak akan pernah diganggu oleh apapun. Pandangannya tentang dunia menjadi terlalu pragmatis dan kurang idealis. Namun, yang diketahui Dion adalah ayahnya tidak akan pernah menunjukkan ketakutan dan ketidakpastian ini jika dia ada di sana. Apapun yang dihadapi ayahnya, dia akan selalu memastikan bahwa Dion tidak pernah lupa bahwa ada tembok kokoh di hadapannya, siap menghalangi apapun yang mungkin terjadi. Apa yang dirasakan ayah Dion tidak penting. Jadi bagaimana jika dia merasa takut? Jadi bagaimana jika dia menebak-nebak dirinya sendiri? Lalu bagaimana jika dia terkadang merasa putus asa tanpa daya? Demi putranya, dia akan menghancurkan perasaan itu dengan tekad besi yang siap menghadapi apapun. Dion terbatuk, memuntahkan beberapa suap darah dari bibirnya. Dalam keadaan tanpa pamrihnya, dia mampu menekan dan mengabaikan luka parah di tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak akan mampu lagi. Dia menyeka darah dengan lengannya, memandang ke kejauhan tangan yang tergantung di langit. Apakah ada keindahan dalam kekacauan atau tidak, aku tidak tahu. Tapi itu tidak terlalu penting, bukan? Dion mengulurkan tangannya, menyebabkan aliran api hitam keluar sebelum memadat menjadi tombak yang berkedip-kedip. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak ketika seteguk darah lagi mengancam akan terbang dari mulutnya. Pada saat itu, matanya bersinar ketika kehadiran kaisar yang luar biasa meledak keluar darinya. Tenang, kata Dion dengan suara lemah. Dion dapat dengan jelas merasakan api yang masih berkobar di dalam dirinya,
dan dia tidak berani menyalakan apinya menggunakan akal ilahi karena takut membakar jiwanya hingga ketiadaan. Tetapi ada perubahan jelas yang terjadi. Di bawah ancaman hati daunnya, apinya yang kacau menjadi jinak. Dengan remasan tangannya, tombak api hitam itu hancur, jatuh dari langit dan padam. Saat Dion berbalik untuk pergi, embusan angin menerpa ke arahnya, menukik kepelukannya dan menendang tulang keringnya begitu keras hingga dia mengira kakinya akan patah. Dion menunduk dan menghela nafas. Dia mengira Clara akan tertidur setidaknya beberapa minggu lagi, tapi sepertinya dia meremehkan kekuatan tubuhnya. Kau terlalu kuat untuk menendang kakiku sekeras itu, kata Dion getir. Diam. Pada akhirnya, Dion memilih untuk mendengarkan. Tepat di luar parit alami besar yang mengelilingi tanah suci Belmont, jutaan tentara berkumpul. Namun, yang aneh adalah semangat mereka sepertinya turun ke titik terendah sepanjang masa. Entah itu target mereka, klan Belmont, atau diri mereka sendiri, sepertinya tidak ada yang ingin menyerang. Di tengah perkemahan, ada sebuah tenda besar yang tingginya lebih dari 20 meter dan lebar 50 meter. Itu hampir berdiri seperti kastil tersendiri. Apa itu tadi? Seorang pria jangkung yang tingginya hampir 4 meter dengan tanduk banteng tajam yang keluar dari dahinya yang besar mengamuk, menghancurkan karpet di bawah kakinya karena marah. Para pengecut klan Aumen itu telah mundur kembali ke stasiun teleportasi. Jika aku tidak menghancurkan mereka menjadi debu setelah semua ini selesai, ketahuilah bahwa nama klan Minoku tidak ada artinya. Pria ini tidak lain adalah Raja Mino, pemimpin klan Dewa Kerajaan Mino yang sebelumnya dipenjara. Setelah Saru dan orang-orangnya pergi, klan Mino sekali lagi mengklaim planet Mino mereka. Tidak hanya itu, kekuatan mereka melonjak karena banyaknya sumber daya yang Saru tinggalkan untuk meminta maaf. Dengan pertumbuhan selama 17 tahun, fondasi klan Mino telah mengalami perubahan kualitatif, menggeser posisi para ahli paling kuat menjadi sangat condong ke arah mereka. Hanya beberapa jam sebelumnya, aliansi klan Mino dan Aumen telah meluncurkan serangan terbaru mereka yang terus-menerus yang ditujukan ke bumi. Namun, ketika musik Dion meliput planet ini, para pemimpinnya bersikap dingin, dan untuk alasan yang bagus. Klan Aumen, yang memiliki pengalaman dengan orang tua Madeline adalah orang pertama yang mundur, percaya bahwa pasangan itu telah kembali. Klan Mino kurang berhati-hati, sebagian besar karena raja mereka yang pemarah, dan karenanya berkemah di sisi lain Danau Belmont. Namun, watak Raja Mino bukanlah hal yang mengejutkan. Klan Mino, mirip dengan klan Viserion dari percobaan kedua Dion, adalah barisan manusia dengan darah binatang di dalamnya, yaitu Demon Bull. Meskipun banteng iblis tidak berada pada level yang sama dengan naga, jelas, ia masih merupakan binatang kelas surga di masa jayanya. Namun, suku Mino hanya memiliki akses ke sebagian kecil dari garis keturunan ini, yang menjadikan mereka rata-rata berada di titik puncak tingkat bumi. Hanya para jenius paling berbakat yang akan dilahirkan dengan kepadatan garis keturunan yang cukup untuk mencapai tingkat bumi. Namun, alasan harta yang ditinggalkan Saru begitu berharga adalah karena klan Sruti Saru dan klan bawahannya. Semuanya adalah manusia dengan darah binatang juga. Keluarga kerajaan Saru memiliki darah bangsawan gajah putih berkepala 5. Sedangkan bawahan klan Hanu mereka memiliki berbagai garis keturunan monyet dan kera elit di dalam diri mereka. Karena itu, mereka sangat akrab dengan metode merangsang dan memurnikan garis keturunan binatang, sehingga memberikan peningkatan kekuatan yang sangat dibutuhkan klan Mino. Meski begitu, ini bukanlah hal yang paling menyedihkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1124 benar. Klan Mino bermigrasi ke alam semesta ini sama seperti klan lainnya. Hanya dunia Vanadion yang merupakan penduduk asli alam semesta ini. Meskipun klan Ragnar menguasai 29 alam semesta. Klan Pakal menguasai 26 alam semesta, dan klan Ueda menguasai 24 alam semesta, masih ada 21 alam semesta di kuadran rusa langit yang tampaknya belum diklaim. Kita juga harus ingat bahwa alam semesta asal Dion tidak hanya berbatasan dengan alam semesta Ueda, tetapi juga berbatasan dengan alam semesta Chaos, bekas rumah para elf. Mengapa ini penting? Sederhananya, hadiah yang ditinggalkan klan Sruti untuk klan Mino sebagai kompensasi juga terkait dengan alasan Saru dan anggota klannya memutuskan untuk menempati planet Mino alih-alih 4 planet lain yang tersedia bagi mereka. Klan Sruti mampu menguraikan reruntuhan kuno penting yang ditinggalkan nenek moyang klan Mino, reruntuhan yang sudah lama mereka lupakan maknanya. Ini semua menunjukkan bahwa perang ini hanyalah langkah awal bagi klan Mino. Jika mereka mengambil langkah ini dengan tepat, menjadi jagoan keempat di kuadran rusa langit bukanlah hal yang mustahil. Namun, dalam mengejar tujuan yang lebih besar ini, mereka menemui gunung yang tampaknya tidak dapat diatasi dan raja mereka tidak menerimanya dengan baik. Kamu benar, Dion berbicara, memandang ke kejauhan. Clara memandang ke samping wajah suaminya, masih ada perasaan tidak tenang di dalam hati. Dia tahu ada sesuatu yang berubah, dan menurutnya dia tidak menyukainya.
Sejak terakhir kali dia melihat Dion hingga sekarang, dia tiba-tiba merasa menjadi ayahnya yang tabah dan tanpa emosi. Tapi, Clara lebih menyukai Dion yang periang dan konyol yang bisa menjadi sombong sekaligus perhatian. Meskipun Clara melihat Jenderal Sacharo seperti seorang paman, pada kenyataannya, itulah dia baginya. Dia mencintai Dion karena alasan yang sangat berbeda. Beberapa selamat. Tapi aku tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Indra ketuhananku tidak bisa menjangkau sejauh ini. Clara tahu bahwa dia seharusnya bahagia, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Dion. Dion melirik ke samping. Apa yang kamu cibirkan? Aku baik-baik saja, bukan? Kamu bukan ayahmu, idiot. Clara berbalik, meluncur ke kejauhan dengan Little Wind terbang di belakangnya. Aku akan pergi dan mencari mereka. Kamu masih memiliki beberapa makhluk surgawi yang sombong untuk dihadapi. Dion berkedip, melihat istrinya hampir berenang di udara. Setelah jeda, dia tertawa terbahak-bahak sebelum batuk beberapa suap darah lagi. Sialan, apakah kamu tidak akan membantu planetmu? Planet ini sedang diserang. Giralda tiba-tiba ketika menara bijak iblis meluncur dan memasuki gerbang yang berada di pusat Danau Belmont. Dia mengenakan gaun hijau muda, duduk di sofa yang nyaman dengan putra kecilnya di pangkuannya. Dion tanpa emosi memandang ke arah tanah suci Belmont. Sebenarnya, dia tidak memiliki cinta yang hilang dengan dunia persilatan di separuh bumi. Bahkan Raja Belmont yang relatif baik hati dibandingkan yang lain masih berani menguji apakah dia layak atau tidak untuk Madeline. Dion tidak peduli apakah itu demi kebaikan yang lebih besar atau tidak. Para tetua dunia persilatan sepertinya selalu ingin menemukan alasan selain diri mereka sendiri mengapa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Alih-alih memikirkan bagaimana dia sendiri bisa menjadi lebih kuat, dia malah memikirkan cara untuk menikahkan Madeline ke dalam keluarganya demi yin primordialnya, terlepas dari perasaannya. Pada akhirnya, Dion ternyata menjadi kandidat yang jauh lebih baik dibandingkan Lionel Belmont. Tapi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Bukankah Raja Belmont yang seharusnya baik hati itu malah berbalik melawannya? Semua itu membuatnya jijik. Adapun fakta bahwa Raja Belmont menampungnya saat dia tidak sadarkan diri, lalu kenapa? Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan setelah dia menyelamatkan mereka. Semua ini mengatakan, Dion tidak mengabaikan mereka hanya karena kemarahan di masa lalu. Saya terluka dan memiliki kurang dari 10% kemampuan puncak saya. Saat ini, saya tidak akan mampu mengalahkan jenderal tertinggi dari pasukan penyerang. Dengan akal sehatnya, tidak ada yang tersembunyi bagi Dion. Orang-orang di bawah ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyadari bahwa dia telah menyelidiki mereka. Ditambah lagi, ada urusan lain yang harus aku selesaikan. Bulan-bulan kampanye Solren Quadrant hanya tinggal beberapa hari lagi. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Dion ingin mengabaikan situasi ini untuk saat ini. Tapi, ini adalah hal yang paling penting. Sebelum Dion memasuki dunia mistik, ada sekitar setengah tahun hingga bulan kampanye Solren Quadrant. Meskipun mereka telah menurunkan penghalang ke tingkat esensi, tidak mungkin kuadran ke-98 yang lemah dapat bertahan melawan para jenius sejati tanpa dia. Sekarang setelah hampir 5 bulan berlalu, 3 bulan di antaranya ia habiskan untuk mengkonsolidasikan jiwanya, waktunya semakin dekat. Ditambah lagi, satu-satunya cara baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri pada waktunya adalah dengan menggunakan atmosfer padat energi kehidupan di dunia mistik. Aku mengerti, kata Giralda lembut. Aku tidak mengatakan ini untuk membuatmu merasa bersalah, aku hanya tidak ingin kamu berpikir bahwa kamu harus buru-buru menemui suamiku. Aku dan Ryu kecil sudah menunggu lama, kita bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kamu mempunyai urusan penting yang harus ditangani. Ryu, Dion menoleh kembali ke arah anak kecil yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun selama Dion mengenalnya. Kita bisa menghibur Giralda dan Ryu kecil. Ucap Bella sambil tersenyum cerah sambil mencubit pipi anak kecil itu bersama Mia. Kedua saudara kembar bermata biru itu telah mengganti jubah biara mereka, mengenakan gaun indah dan mengalir yang dibuatkan Clara untuk mereka. Dulu ketika rambut mereka disembunyikan di balik penutup kepala, Dion berasumsi mereka berambut pirang. Tapi, warnanya sebenarnya hitam pekat di bagian atas yang memudar menjadi putih mencolok di dekat tepinya. Dion tersenyum. Jangan khawatir, ini yang akan aku lakukan. Tapi, Giralda menggelengkan kepalanya, memancarkan rasa bangga yang membuat Dion mengangkat alisnya. Terima kasih, aku akan membalasnya suatu hari nanti. Dion ingin memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, tetapi sesuatu dari sorot mata Giralda mengatakan kepadanya bahwa kata-katanya tidak ada gunanya. Siapa kamu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Martabat yang dipancarkan Giralda tidaklah normal dalam imajinasi apapun. Mendengar pertanyaan Dion, Giralda tersenyum saat penampilannya mulai berubah. Kulitnya menjadi lebih halus, mata coklatnya berkilau dengan cahaya kristal bahkan ketika rambut hitam panjangnya berkilau. Sesaat, matanya menjadi seperti dua permata yang bersinar,
kristal bening berkilauan dalam warna merah jambu dan lavender pucat. Rambutnya menipis, tampak menjadi putih cerah sebelum diliputi oleh warna biru muda yang indah dan merah ceri yang menenangkan. Pada saat itu, dia menjadi salah satu wanita tercantik yang pernah dilihat Dion, namun, entah bagaimana, dia tampak seperti binatang buas yang baru saja akan melepaskan tali pengikatnya. Tekanan yang dia pancarkan membuat Dion sadar pada saat itu. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Dari generasi ini, aku adalah putri tertua dari klan Agios. Dia berkata sambil tersenyum. Tapi kamu mungkin tidak mengenal kami dengan nama itu. Tapi, kamu pernah mendengar tentang klan Naga Kristal, kan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1125 tubuh. Kemudian pada hari itu, Dion berjalan ke taman belakang Soul Rending Peak sekali lagi, dengan tatapan reflektif di matanya. Klan Naga Kristal. Selain Raja Naga, Giralda adalah naga pertama yang Dion temui. Dia harus mengatakan, mereka benar-benar sesuai dengan nama mereka. Ya, ada penatua Daiyu juga, tetapi klan Daiyu telah menyegel wujud binatangnya. Mungkin konyol untuk mengatakan ini mengingat interaksi pertamanya dengan seseorang adalah seorang putri yang perlu diselamatkan. Tapi ironisnya, justru karena itulah Dion merasa naga sesuai dengan namanya. Giralda sama sekali tidak menunjukkan rasa permusuhan terhadap putra dalam pelukannya. Selain itu, dia juga tidak berniat menggunakan keluarganya untuk membalas dendam. Kedua hal ini tampak tidak berhubungan, namun penjelasannya memiliki akar permasalahan yang sama, rasa bangga yang mendalam. Giralda tidak akan pernah membenci putranya karena itu adalah kelemahannya. Dia tidak akan pernah mengandalkan nama keluarganya karena, sekali lagi, itu adalah kelemahan. Dia menerima takdirnya sebagai ganti nyawa suami dan putrinya sebagai wujud kekuatannya. Pada akhirnya, aura kedaulatan ratunya semakin berkembang. Dia bahkan bersikeras untuk meminum pil pembersih kultivasi yang ditargetkan, bahkan mengetahui bahwa kesengsaraannya akan jauh lebih kuat. Satu-satunya pertanyaan di benak Dion adalah mengapa Valet begitu lemah meskipun setengah naga, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami alasannya. Ketika Dion pertama kali bertemu Ri, meskipun dia setengah kitsune, garis keturunannya sangat ditekan sehingga dia tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Jadi, Dion bukanlah orang baru dalam menekan garis keturunan. Dalam kasus Ri, itu karena atribut benih keyakinannya dan warisan kitsunenya berbenturan. Ini bahkan tidak menyebutkan konstitusi Tuhannya, yang sangat bergantung pada jalur kedaulatan, pemerintahan Ratu Elvin. Ketiga disposisi tersebut saling berbenturan satu sama lain, masing-masing bersaing untuk mendapatkan supremasi, namun tidak ada yang unggul. Dalam kasus Valet, ini sangat mirip, tapi jauh lebih kompleks. Naga adalah perwujudan kedaulatan. Kebanggaan ibunya begitu tertanam dalam dirinya sehingga dia tidak akan membiarkan apapun mencela dirinya, bahkan setelah dipermalukan selama ratusan tahun. Namun, bisakah Valet mengatakan bahwa dia juga sama? Valet licik, dan lebih bersedia mengelabui dirinya sendiri untuk meraih kemenangan atau mengandalkan orang lain untuk melakukannya daripada mencari kemenangan sendiri. Bagaimana keturunan naga bisa mengakui tuan rumah seperti itu? Dia jauh lebih mirip ular daripada naga. Tentu, mungkin bukan sepenuhnya salah Valet atas keadaannya saat ini. Namun, jika dia ingin seseorang merasa kasihan padanya, dia harus mengambil langkah ke arah yang benar terlebih dahulu. Tidak masalah, aku punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Sekalipun aku tidak peduli pada keluarga Belmont, aku tidak bisa membiarkan keluarga Zabia terluka, apalagi putra dewa kecilku. Aku akan menjadi Bapa Tuhan seperti apa jika aku membiarkan dia menanggung seluruh beban ini? Dengan pemikiran terakhir itu, Dion masuk ke dunia mistik sekali lagi. Kepala Ari, Saintes Rai berlari ke ruang meditasi yang tenang, rambut putih panjangnya tergerai di belakangnya. Segera setelah itu, Saintes Rue menyusulnya, masih tetap tenang seperti biasanya tetapi tersandung dengan manis. Selama beberapa minggu terakhir, Kepala Ari tidak berbuat banyak selain berusaha menenangkan hati daunnya. Setelah menyaksikan seluruh dunia Dion runtuh menimpanya, dia merasa seolah-olah dia sedang menyaksikan kematian suaminya dan mendengar berita kematian putrinya lagi. Dia hampir tidak mengenal Dion, tetapi dia masih merasakan hubungan dengannya yang sulit dijelaskan. Apakah seseorang perlu mengenal anaknya untuk mencintainya saat mereka dilahirkan? Tentu saja tidak. Demikian pula, kepala sekolah Ari merasa murid putrinya sendiri adalah cucu yang belum pernah dia temui. Kecuali dia menenangkan dirinya sendiri, dia tahu bahwa tidak mungkin melanjutkan kultivasinya di masa depan, jadi dia melakukan meditasi terpencil sejak Dion menghilang. Kepala Ari terbangun dari pikirannya hanya untuk mengerutkan kening. Mengganggu meditasi terpencil adalah hal yang sangat tabu. Seandainya dia berada pada titik terobosan, mungkin akan terjadi reaksi balik yang hebat. Bagaimana mungkin keduanya tidak mengetahui hal ini? Dia kembali. Apa? Dia kembali?
Dia siapa? Mata kepala Ari berbinar saat alisnya terbuka. Dia kembali 3 hari yang lalu, tapi kami tidak berani memberitahumu apapun karena kami tidak tahu apakah dia lebih baik atau tidak. Baru setelah dia berhenti bermeditasi dan naik ke tingkat 8, barulah kami menyadari bahwa dia menjadi dirinya sendiri lagi. Dion berjalan melewati tingkat 8 dengan ekspresi tenang di wajahnya. Binatang buas di sini sudah berada pada level lain. Banyak yang mendorong puncak tingkat langit yang lebih rendah, membuat kemajuan menjadi jauh lebih sulit. Namun, Dion tidak lagi mengandalkan klonnya karena tidak lagi punya waktu untuk berlatih. Meski begitu, dia sekali lagi mulai mengikuti peraturan tuannya dan cukup senang mendengarkan teriakannya di telinganya. Karena tuannya tidak mengungkit gangguan mentalnya secara menyeluruh, dia juga tidak mengungkapkannya. Dan, untuk alasan yang jelas, dia tidak menyalahkannya. Faktanya, jauh lebih baik baginya untuk menghadapi tantangan itu daripada menghadapi nyawa orang lain yang dipertaruhkan. Dapat dikatakan bahwa beberapa minggu terakhir ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Meskipun kendali Dion atas keinginannya buruk tanpa keadaan tanpa pamrih di dunia lain, pemahamannya berada di luar batas. Dia dengan mudah menghemat waktu setengah abad, mungkin lebih. Kita harus tahu bahwa bahkan untuk karakter tingkat dewa, mereka tidak akan memahami satupun maksud tingkat 9 sampai mereka menjadi makhluk surgawi tingkat tinggi. Hanya karakter level dewa sejati yang bisa memahami maksud level 9 di level menengah. Dan meskipun begitu, itu hanya satu. Dion telah memahami lebih dari setengah lusin. Selain itu, dia telah menyelesaikan penguasaan teknik tingkat umum rendah dan menengah untuk 9 senjata inti. Setidaknya itu telah menyelamatkannya beberapa tahun. Dion tahu bahwa menguasai teknik kelas menengah umum jauh lebih sulit. Tapi, berkah terbesar mungkin adalah pemahaman Dion tentang bakat pengembangan tubuhnya. Dalam keadaan tanpa pamrihnya, dia melihat sekilas setiap konstitusi yang bisa dia akses. Meskipun sangat disayangkan dia tidak memiliki konstitusi kuno, dia mendapatkan pemahaman yang kuat tentang apa yang dia miliki, yang membantunya mengambil keputusan. Setelah sekian lama tersingkir, Dion dengan serius mempertanyakan ketahanannya. Kali ini, dia bersikeras mempertahankan pembelaannya. Jadi, dia membuat pilihannya. Konstitusi pertama Dion adalah konstitusi tingkat dewa, keseimbangan keabadian. Konstitusi kedua Dion adalah konstitusi tingkat surga, yang termasuk dalam 3 besar konstitusi berorientasi pertahanan dan konstitusi Ava sendiri, cermin perak. Dan konstitusi terakhirnya, berada di peringkat 3 teratas konstitusi pria tingkat dewa, tubuh berlian titan. Kelahiran kembali dewa abadi tanpa nama bab 1126 kerugian. Biasanya kemampuan kehendak spasial seseorang terbatas pada aspek tertentu saja. Contohnya, ada spesialis serangan spasial, spesialis pertahanan, dan spesialis pergerakan. Namun, kedalaman kemampuanmu sedemikian rupa sehingga kemauan spasialmu mewujudkan semuanya. Tuan Dion berbicara saat dia menerobos tingkat ke-8. Salah satu alasan mengapa kehendak spasial tidak dikategorikan sebagai hukum tertinggi adalah karena hal ini. Kemampuannya terlalu terbatas dan hukum alam semesta membatasi kemungkinan yang dapat dilakukannya. Dion melesat ke depan ratusan meter, arai neraka senjatanya mengikutinya dan melepaskan rentetan serangan yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa kehendak hampa berada di tingkat yang lebih tinggi adalah karena potensi serangannya yang dahsyat. Bahkan di luar robekan spasial, robekan kehampaan tidak akan terpotong begitu saja. Membandingkan kehendak ruang dengan kehendak kosong adalah seperti membandingkan nyala api tanpa karakteristik dengan nyala api lain yang mempunyai beberapa sifat. Namun, hal-hal ini berjalan seiring. Meskipun kehendak spasial tidak akan pernah bisa menandingi kehendak kosong dalam potensi serangan. Kehendak kosong tidak akan pernah bisa menandingi kehendak spasial dalam manipulasi ruang terkendali. Pada dasarnya, kehendak kosong dimaksudkan untuk menyebabkan kehancuran, bertindak sebagai semacam lubang hitam yang dapat merobek sesuatu dari tingkat terdalamnya yang tersembunyi. Meskipun ia dapat meniru kehendak spasial dengan menggunakan kemampuan ini untuk mengobrak-abrik ruang, itu hanyalah sebuah tiruan. Dengan cara yang sama, kemauan spasial dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar untuk merobek ruang juga, namun efisiensinya jauh lebih baik. Cara terbaik untuk mendeskripsikannya adalah bahwa kedua wasiat tersebut merupakan alat khusus yang mampu melakukan hal lain, namun, untuk alasan yang jelas. Keduanya adalah yang terbaik dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dion mendengarkan dalam diam. Karakteristik kekosongan ini mungkin menjadi penyebab mengapa Ri dapat menggunakan siklon mini tersebut sebagai pengganti meridian. Tampaknya kehampaan memiliki karakteristik kehancuran dan gravitasi yang kuat seperti lubang hitam. Tak heran jika ia dikategorikan sebagai hukum tertinggi. Namun, pada saat yang sama, jika kedalaman kehendak spasial Dion dianalisis, kemungkinan besar hal itu juga setara dengan hukum tertinggi. Meski tidak memiliki kemauan kosong dalam hal potensi serangan, ia menang dalam hal keserbagunaan.
Ditambah lagi, jika Dion menggabungkan keinginan spasialnya dengan keinginan pedangnya, potensi serangannya akan meningkat ke level yang lebih dekat dengan kemampuan destruktif dari keinginan kosong. Namun, penggunaan kemauan spasialmu dalam pertempuran sangat buruk. Tegur Esmeralda, kamu benar-benar mengabaikan teknik gerakanmu hanya karena kamu puas berteleportasi di sekitar medan perang untuk mendapatkan poin gaya tambahan. Pertama, kamu membuang-buang stamina yang tidak perlu. Jika bukan karena fakta bahwa jiwamu jauh melampaui apapun yang dimiliki kebanyakan makhluk surgawi, kamu tidak akan mampu menanggung biaya sebesar itu. Tetap saja, hanya karena kamu bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kamu harus melakukannya. Kedua, Anda kurang kendali dan fleksibilitas. Anda harus menggunakan kemauan spasial Anda sebagai pelengkap gerakan Anda, bukan sebagai daya tarik inti. Dipahami, mata Dion kehilangan kilaunya saat mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Saat ini, Dion telah mengalami 3 kedalaman ketidakegoisan. Namun, ia hanya dapat mengakses yang pertama dengan bebas, sedangkan 2 sisanya terlalu membebani. Keadaan pertama adalah keadaan terlambat tanpa emosi, sehingga secara inheren cacat. Meskipun berkultivasi tanpa berpikir panjang adalah baik, namun kultivasi terkait erat dengan watak seseorang. Menjadi tanpa emosi biasanya merugikan tujuan yang hampir selalu membutuhkan pemahaman diri sendiri. Bahkan untuk teknik yang membutuhkan tanpa emosi, kedalamannya biasanya terletak pada proses membuang emosi. Jika Anda melewatkan langkah itu, mempelajari teknik ini tidak ada artinya. Keadaan kedua adalah alasan budidaya Dion akhirnya dibuka segelnya. Hal ini memungkinkan sikap tidak mementingkan diri sendiri tanpa kehilangan watak seseorang. Ini memberikan tingkat kejelasan tambahan yang mempercepat budidaya Dion puluhan kali lipat dari kondisi pertama. Namun, terkurasnya energi mentalnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Dion. Keadaan ketiga sangat dahsyat sehingga hanya bisa ditopang oleh kekuatan hidup. Tentu saja, meskipun Dion ingin memasuki kondisi ini lagi, kecil kemungkinannya dia akan berhasil. Meskipun hasilnya benar-benar luar biasa, biayanya juga sama besarnya. Dion memperkirakan dia telah kehilangan hampir 20.000 tahun kehidupan di negara bagian ini. Bahkan dia tidak tahu persis kenapa dia masih hidup. Konon, dengan kecerdasan Dion, bagaimana mungkin dia tidak mencurigai Luna? Tetap saja, dia dengan paksa menekan pikiran itu karena tidak seperti Amporae. Dia tidak akan pernah melihat Luna lagi. Dion menyelinap ke kondisi pertama hampir sebagai pelarian. Setidaknya dengan itu, dia tidak perlu memikirkan hal-hal menyedihkan seperti itu. Saat ini, dia dapat mempertahankan kondisi pertama ini selama 3 jam. Kabar baiknya adalah meskipun tidak sekuat 2 lainnya, hal itu tidak hanya membantu pemahamannya, tetapi juga kecakapan bertarungnya. Semakin banyak teknik yang dikuasai Dion, semakin dia mulai melihat tujuan akhir yang diimpikan oleh tuannya. Aliran mulus antara berbagai senjata dan gaya, sifat pendekatannya yang tidak dapat diprediksi, dan respons yang tampaknya tak ada habisnya terhadap situasi terberat. Rasanya seolah dia punya jawaban atas kendala apapun yang dia hadapi. Segera, Dion berjalan ke tangga putih mutiara yang sangat familiar untuk sekali lagi menemukan seekor harimau putih bergaris hitam yang sangat marah, tidak lagi dengan santainya berbaring. Tetapi diliputi oleh kemarahan dan niat membunuh yang tak terkendali. Dion tertawa, berjalan menuju harimau yang menggeram dengan senyum lebar di wajahnya dengan tombak seberat lebih dari 1 juta jin di bahunya. Tidak disangka kamu masih akan sangat marah setelah 7 kekalahan. Mungkin yang ke-8 kalinya adalah daya tariknya. Harimau putih itu menggeram, jelas tidak menyukai kata-kata Dion sedikit pun. Sesuai dengan tugasnya, tubuh aslinya telah membagi jiwanya sebanyak 19 cara. 1 berada di dalam tubuh utamanya, sementara 18 sisanya menjaga berbagai pintu masuk ke tingkatan. Namun, tugas yang tampaknya sederhana ini kini berubah menjadi mimpi buruk. Bahkan ketika meningkatkan kekuatan serangannya untuk memperhitungkan grup tempat Dion berada, itu masih belum cukup. Dion akhirnya menggunakannya seperti karung tinju untuk mengasah keterampilannya dan bahkan mencaci maki harimau putih jika itu tidak cukup baik. Untuk posisi terhormat yang dipegangnya, bagaimana harimau putih bisa mentolerir hal ini? Sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga kali ini, kata Dion santai, karena aku tidak berencana memberimu kesempatan ke-9. Setelah ini, aku akan langsung naik ke tingkat 18. Dion mengayunkan tombak dari bahunya, mengacungkannya saat cahaya terang menyinari matanya. Dia telah mempelajari beberapa hal sejak memulai pendakian ini. 18 tingkatan sebenarnya bukanlah ujian tetap. Fleksibilitas kekuatan pertempuran dari penjaga tangga memperjelas bahwa tantangannya disesuaikan tergantung pada orangnya. Jumlah orang yang menaiki tangga dalam satu waktu hanyalah salah satu faktor. Tampaknya Wali juga menentukan tingkat kesulitan ujiannya. Dion telah menilai kehebatan penjaga itu berada pada level dewa, tetapi di bawah level dewa sejati. Secara teknis, dewa sejati bukanlah peringkatnya sendiri,
melainkan sekelompok dewa yang berdiri di atas yang lain karena hasil ujian mereka yang luar biasa. Meski begitu, Dion tahu ada perbedaan. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena tingkat kesulitan, dewa, adalah tingkat kesulitan tertinggi yang boleh diberikan oleh wali kepada Dion karena tidak ada tingkat kesulitan, dewa sejati. Artinya, macan putih memberikan kesulitan kepada Dion sang dewa karena dia merasa itulah kesulitan yang didapat Dion. Jika Dion benar, jika dia terus menaiki tangga dan melewati 18 level, akan ada hadiah, dewa, yang sesuai. Namun, dia tidak berniat melakukannya, terutama karena dia sadar bahwa dia tidak cukup kuat. Lagi pula, seperti yang dikatakan gurunya, ujian ini hanya dimaksudkan untuk dilewati oleh para dewa puncak. Dalam kondisinya saat ini, Dion membutuhkan segalanya untuk mengalahkan Celestial tingkat menengah yang normal, apalagi Celestial tingkat menengah kelas 1. Sayangnya, sekarang dia telah mencapai tingkat ke-8, itulah kehebatan yang dimiliki harimau putih itu. Lagi pula, tidak ada karakter level dewa yang berada di bawah level kelas 1. Meski begitu, semangat juang Dion mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dia tidak akan membiarkan apapun di dunia ini berhenti jika dia melakukannya, dia bukan Dion Sacharo. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1127 Nenek. 2 hari kemudian, Dion terbangun dari meditasi di puncak tangga menuju tingkat 9. Tepat di bawah, harimau putih memelototinya, tapi tidak bisa mengikuti. Jelas masih ada penyesalan. Tentu saja, Dion tidak dalam posisi untuk mengalahkan seorang surgawi kelas 1. Kesenjangan kekuasaan terlalu besar. Paling-paling dia akan mengalahkan Celestial kelas 1 tahap 2, tergantung pada meridian mereka yang terisi. Adapun surgawi menengah, mereka harus menjadi surgawi kelas 3 tingkat rendah seperti Raja Sekte Grand Templar agar Dion percaya diri melawan mereka. Meski begitu, itu hanya dari segi kekuatan tempur belaka. Selain kecakapan bertarung, Dion memiliki hal lain yang biasanya tidak dapat ditandingi oleh lawannya, kecerdasannya. Ketika kecakapan bertarungnya gagal, pikirannya mengambil keputusan. Belum lagi perasaannya yang luar biasa. Tetap saja, ia memerlukan waktu lebih dari 1,5 hari untuk berhasil melewati si macan putih. Dan meskipun begitu, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan sejati. Dion mengangkat bahu, mengedipkan mata pada harimau putih yang gemetar karena marah sebelum menghilang. Saat Dion muncul di tingkat 18, dia merasa seolah-olah seorang dewi telah menghembuskan kehidupan ke paru-parunya. Meskipun merupakan tingkat terkecil berdasarkan wilayah, tingkat ke-18 pasti memiliki karakteristik tersendiri. Bukan hanya energi kehidupan yang paling padat di sini, namun efek gema akibat kebenaran ini memiliki konsekuensi luar biasa yang membuatnya lebih terlihat seperti surga daripada dunia mistis. Saat Dion mengamati sekelilingnya, dia merasakan emosi tuannya berfluktuasi begitu hebat sehingga riak kecil muncul di mata pikirannya. Menguasai, Dion berkedip bingung. Tapi, sebelum dia bisa bereaksi, 2 bayangan putih melaju ke arahnya dengan kecepatan yang membuatnya benar-benar yakin bahwa dia bukan tandingannya. Dalam sekejap, 2 wanita cantik bermata cerah dan berambut putih menatapnya dengan rasa ingin tahu, berjalan mengelilingi tubuhnya seolah-olah mereka sedang mengamati sebuah karya seni di museum, bukannya manusia. Dion mengangkat alisnya. Untuk menghormatinya, dia belum melepaskan akal sehatnya, tapi itu tidak berarti indranya masih belum tajam. Dia sudah merasakan mereka mendekat, tapi dia masih belum tahu siapa kedua gadis ini. Ia hanya ingat bahwa merekalah 2 pengikut yang selalu membuntuti kepala Ari. Tentu saja, dia hanya mengetahui hal ini karena simbol utama mengizinkannya melihat dan mendengar segala sesuatu di dunia mistik. Halo, Dion tersenyum, mengabaikan tingkah aneh mereka. Saya Dion. Suara Dion seperti kejutan yang hebat bagi kedua wanita cantik itu. Mereka segera bergegas pergi. Namun, Dion tidak terlalu memperhatikan kemana mereka pergi karena bahkan dengan akal sehatnya. Dia tidak menyadari bahwa salah satu wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya muncul hanya 3 meter di depannya. Kepala Ari terkikik ringan melihat reaksi Dion. Apakah kamu tidak akan menyapa nenekmu? Nenek, kamu. Kesadaran tiba-tiba muncul di benak Dion, membuatnya tersenyum. Kamu adalah ibu tuanku? Kepala Ari cemberut. Jangan panggil aku seperti itu. Panggil aku Nenek Seles. Dion dengan canggung menggaruk punggungnya sambil menyadari bahwa kedua orang suci itu sebenarnya bersembunyi di belakang kepala Ari. Kepala Ari mengerutkan kening sebelum jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Aku mengerti. Kamu baru saja bertemu denganku, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti keluarga? Tidak, Dion dengan cepat pulih. Bukan begitu, hanya saja Nenek Seles masih terlalu muda dan cantik untuk disebut nenek. Kesedihan Nenek Seles memudar mendengar kata-kata Dion, senyuman menakjubkan muncul di bibirnya saat dia menghilang hanya untuk muncul di samping Dion. Ayo, ajak nenek jalan-jalan.
Kepala klan rusa surgawi yang cantik menggenggam lengan Dion dan menggunakannya sebagai dukungan seolah-olah dia hanyalah seorang wanita tua yang membutuhkan bantuan untuk berjalan. Bukan prajurit kuat yang dapat membunuh Dion dengan jarinya. Namun, sudah ditakdirkan bahwa suasana bahagia ini akan runtuh ketika 9 aura yang menghancurkan bumi turun dari langit. Tidak mengherankan bagi siapapun, mereka adalah kepala Simia, kepala Tudo, dan kepala Tigris, belum lagi para pengiringnya. 9 dari mereka berdiri di langit, menatap Dion dengan ekspresi berbeda-beda. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, kepala keluarga Ari? Kepala Tigris menggeram. Sejak kapan ada di antara kalian yang berhak mempertanyakan apa yang aku lakukan atau tidak lakukan? Apakah kalian lupa siapa yang membangun suasana tempat kalian berdiri sekarang? Aura Nenek Seles berubah. Untuk kedua kalinya dalam ribuan tahun, para kepala keluarga tiba-tiba diingatkan bahwa kepala Ari yang tenang dan baik hati bukanlah wanita yang patuh dan hanya bisa diintimidasi. Saintes Rue dan Rai menemukan jalan ke punggung kepala Ari, mengubah sikap main-main mereka sebelumnya. Kamu sebaiknya mengingat bahwa kamu hanya bisa hidup damai seperti ini karena klan rusa surgawi. Ambil sikap sombongmu dan simpan semuanya di hadapan cucuku. Dion tiba-tiba tertawa. Baiklah, kata Nenek Seles. Ketiga kepala keluarga itu tercengang. Mereka tidak mengira kepala Ari lebih memilih berselisih dengan mereka daripada menyinggung perasaan manusia. Apakah itu masuk akal? Namun, memang benar bahwa tanpa klan rusa surgawi, klan lain masih akan melarikan diri dari keinginan apapun yang menentang surga mereka. Meskipun dunia warisan dapat dibangkitkan ketika para penggarap meninggal dan tidak memerlukan pemahaman tentang jalur jiwa, dunia mistik berbeda. Tanpa kematian yang menjadi katalis penciptaan mereka, hal itu sangat bergantung pada keterampilan sang pencipta dan berbagai faktor lainnya. Singkat cerita, dalam kombinasi dengan sekte rusa langit, klan rusa langit menciptakan dunia mistik dengan menggunakan batu kehidupan sebagai intinya. Jelas, klan binatang surgawi lainnya tidak akan dapat membantu karena bakat jiwa mereka terlalu buruk. Satu-satunya binatang yang ada dengan bakat jalur jiwa yang luar biasa adalah rusa surgawi dan tidak ada orang lain. Bagi para kepala klan ini untuk melupakan hal ini dan benar-benar mencoba mengawasi pintu masuk seseorang yang diterima oleh kepala Ari. Terutama ketika hidup dan mati mereka bergantung pada perlindungan dunia ini, itu benar-benar konyol. Tidak heran Nenek Seles marah. Kepala Tudo, seorang wanita tua dengan cangkang kura-kura obsidian besar di punggungnya tiba-tiba membuka kelopak matanya yang keriput. Apakah ini jalan yang ingin kamu ambil? Kepala keluarga Ari, lalu bagaimana kalau iya? Apa kamu yakin aku takut padamu? Mata putih Nenek Seles berkilat saat aura menindas keluar dari jubah putih bersihnya. Bahkan Saintes Rue dan Rai pun terkejut. Mereka tidak percaya kepala keluarga mereka akan bertindak sejauh ini. Ketika mereka mengalihkan pandangan memohon ke arah Dion. Berharap dia akan secara sukarela mundur untuk mempermudah kepala Ari, mereka menemukan bahwa dia bahkan tidak memperhatikan kepala keluarga, sebaliknya. Dia menyeringai liar pada petugas yang berdiri di belakang kepala Tigris. Beberapa bulan yang lalu, kepala Tigris sangat marah karena Dion menyebutnya pengecut sehingga dia mencoba mengirim salah satu pengawalnya untuk membunuhnya. Jika bukan karena kepala Ari, pemuda itu pasti akan mencari masalah dengan Dion. Ini adalah pemuda yang sama yang disenyum Dion. Namun, pemuda ini memiliki identitas lain yang menjadi alasan dia gemetar karena tatapan Dion. Dialah yang ditugasi tanggung jawab membelah jiwanya dan menjaga tangga putih mutiara. Dia mengira Dion tidak akan bisa mengenalinya dalam wujud manusianya. Itulah sebabnya dia awalnya tidak mempedulikannya. Tapi, seberapa tajam indera Dion? Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu sederhana dari Dion? Mengapa Dion melakukan penyiksaan mental terhadap seseorang yang hanya mencoba melakukan pekerjaannya? Apakah dia benar-benar orang yang kejam? Dion, meskipun dia sombong melebihi keyakinannya, tidak akan pernah bersikap tidak sopan tanpa alasan. Tapi, dia berusaha keras untuk mempermalukan harimau putih ini berkali-kali. Kenapa dia melakukan itu? Jawabannya sekarang sudah jelas. Karena harimau putih ini berani menerima misi untuk membunuhnya, dia tidak akan pernah lagi mendapatkan bantuan Dion. Jadi, saat percikan api beterbangan di antara tatapan kepala klan, Dion menyeringai dengan kilatan jahat di matanya. Katakan padaku, bagaimana rasanya kepalamu dihantam? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tahu perasaan itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1128 ikuti. Petugas klan Tigris gemetar karena marah atas provokasi Dion. Tidak perlu marah. Dalam setengah abad, aku akan membiarkan tubuh aslimu mengalaminya. Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaanku. Meskipun Nenek Seles tidak sepenuhnya mengerti apa yang dibicarakan Dion, mengingat reaksi ira muda klan Tigris, dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya cucunya kembali nakal. Setiap klan surgawi memiliki posisi penting masing-masing dalam generasi muda. Bagi rusa langit, posisi itu dipegang oleh para suci mereka.
Untuk Celestial 3, ini diberikan kepada Era Warriors mereka. Untuk Celestial Turtle, gelarnya adalah Apprentice Scholar. Dan terakhir, untuk Kera Surgawi, gelar mereka adalah Kami Warriors. Dengan cara ini, klan binatang surgawi terpecah menjadi dua faksi besar. Faksi prajurit yang mencakup klan Simia dan Tigris serta faksi struktur yang mencakup klan Tudo dan Ari. Ini semua berarti bahwa untuk menyandang gelar seperti itu, para pelayan ini berpangkat sangat tinggi, atau mereka tidak akan menjadi orang kepercayaan dari kepala klan masing-masing. Bagi seseorang yang kehilangan kendali atas emosinya seperti yang mereka lihat sekarang, hal itu sangat jarang terjadi. Aku akan membunuhmu, prajurit Ira menggeram, niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Tekanannya begitu besar sehingga bahkan dua orang suci di belakang Dion menjadi sangat serius, merentangkan kaki mereka untuk mengambil posisi bertempur. Sama seperti kepala keluargamu, kehadiranmu lemah. Mata Dion menajam. Pada saat itu, prajurit Ira merasakan kehadiran yang tidak dapat diatasi jatuh dari langit dan menembus ke arahnya. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, naluri binatangnya muncul, menyebabkan dia menembak mundur dengan kecepatan yang menurut Dion sangat mengesankan. Secepat kehadiran itu muncul, ia menghilang, hanya menyisakan tawa ringan Dion. Sepertinya hati pembantaian klan Tigris tidak bernilai sama sekali. Saat ini, kepala Tigris telah mengalihkan perhatiannya dari kepala Ari ke Dion. Melihat salah satu orang pilihannya bereaksi sedemikian rupa, dia merasakan dadanya meledak dengan amarah yang tak terpadamkan. Mirip dengan klan Rusa Langit yang mengambil jalur kemurnian, klan Harimau Langit memiliki jalurnya sendiri. Namun, sama seperti Rusa Surgawi yang tidak bisa lagi mengakses hukum tertinggi mereka. Menyebabkan mereka menggunakan versi kehendak surgawi yang lebih lemah, hati pembantaian klan Harimau Surgawi juga telah melemah dari sebelumnya berada di antara 9 hati besar. Menjadi terlalu lemah untuk tetap dianggap demikian. Mengetahui hal ini, kata-kata Dion memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada yang bahkan ingin diakui oleh kepala Tigris. Pada akhirnya, ini semua bermula dari melemahnya garis keturunan mereka. Kepala Tudo melihat pemandangan ini tanpa emosi sementara kepala Simia menyembunyikan kilatan aneh di balik wajahnya yang berbulu. Melihat keadaan yang terjadi, pilihan yang tepat jelas adalah menekan Dion daripada kepala Ari. Seolah-olah mereka tidak melihat respon dari prajurit Ira sama sekali. Aku tidak yakin untuk apa kamu datang ke sini, nak, tapi binatang surgawi tidak bergerak sesuai keinginan manusia, terutama manusia yang tidak memenuhi syarat sepertimu. Kepala Tudo berbicara perlahan. Dion memiringkan kepalanya dengan bingung. Minggir, bukankah aku sudah mengatakan bahwa meskipun kamu berlutut dan memohon padaku kamu tidak akan diizinkan masuk ke kerajaanku? Aku tidak punya ruang untuk pengecut di antara bawahanku. Kepala Simia tertawa seperti monyet. Itu sangat tidak terkendali dan tanpa logika sehingga dia benar-benar tampak berubah menjadi seekor binatang pada saat itu. Konyol, kepala Tudo perlahan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia bukanlah pria yang bisa memimpin apapun. Putri Anda telah membuat pilihan yang buruk. Ekspresi Dion menjadi gelap. Jauhkan nama tuanku dari mulutmu yang tua dan keriput. Jika kamu membuatku kesal, aku akan membantumu memasukkan kaki yang lain itu ke dalam kubur. Beraninya kamu mengancam kepala Tudo? Dua cendekiawan magang di belakang wanita tua itu. Masing-masing mengenakan cangkang kura-kura yang lebih kecil melangkah maju dengan kemarahan yang tidak sesuai dengan penampilan ilmiah mereka sebelumnya. Kepala Tudo mengulurkan tangan keriput yang, sejujurnya, tampak seperti kulit mati yang tergantung di kerangka. Hati-hati dengan emosimu, suaranya pelan dan tenang, penuh dengan perubahan kehidupan. Hanya dengan 3 kata, dia memadamkan api yang berkobar di dalam diri mereka. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Bukan hanya bakatmu yang buruk, kamu juga tidak memiliki kemampuan untuk memahami situasi yang kamu hadapi. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya karena kepala Ari bertindak percaya diri, dia benar-benar dapat menangani kita bertiga tanpa jikaya? Anda lebih bodoh dari yang saya yakini. Anda telah memasuki wilayah yang bermusuhan, namun Anda tidak menundukkan kepala, Anda tidak berusaha bernegosiasi, dan Anda juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuan adaptasi. Bagaimana mungkin Anda layak memimpin kami? Aku sendiri tidak akan merendahkan diri untuk menyerangmu. Watak kera dan harimau jauh berbeda dengan milikku, sedangkan orang yang menjadi sumber kepercayaanmu hanya bisa menghadapi salah satu dari mereka. Dion menggelengkan kepalanya. Ada 9 orang bodoh di sini, masing-masing tampak lebih bodoh dari yang terakhir. Terutama wanita tua yang seharusnya mewujudkan kebijaksanaan, namun tidak bisa menganalisis apa yang ada di depannya. Sebagai seorang cucu, aku akan menjadi bajingan tak berguna macam apa. Apakah aku membutuhkan nenekku untuk turun tangan dan melindungiku? Sebenarnya, jika nenek Celesku berdiri di tanah, sebaiknya kamu mengikutinya. Saat Dion mengucapkan kata-kata itu, hukum dunia sepertinya berubah. Kepala Tigris yang marah, kepala Simia yang nakal, dan kepala Tudo yang sangat sombong semuanya mengubah ekspresi mereka,
tiba-tiba menyadari bahwa mustahil untuk tetap bertahan. Di bawah tatapan kedua orang suci yang terheran-heran, 9 sosok yang berlawanan di langit melayang ke bawah, tidak mampu menghentikan momentum mereka saat mereka mendarat di tanah. Masing-masing wajah mereka lebih merah daripada yang terakhir. Nenek Seles terkikik seperti gadis kecil, menikmati pertunjukannya. Sepertinya dia benar-benar tidak perlu ikut campur. Kamu, ketiga kepala klan berbicara bersamaan, tidak ada yang mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Mengapa kepala Ari tidak percaya Dion adalah orang bodoh yang pemarah? Itu bukan hanya karena dia begitu saja percaya pada pilihan putrinya meskipun tidak benar-benar mengenal Dion. Itu karena tidak seperti kepala klan lainnya, dia memahami kekuatan simbol master dengan sangat baik. Dan dia juga tahu bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pengakuannya adalah bakat yang tak tertandingi. Mengetahui dengan baik kemampuan simbol master, dia tahu bahwa Dion dapat mendengar percakapan mereka, dan tidak hanya itu, tetapi dapat berteleportasi langsung ke ruang pertemuan mereka jika dia menginginkannya. Agar Dion yang keras kepala menyadari kemampuannya, namun memutuskan untuk perlahan-lahan meningkatkan kemampuannya dan meluangkan waktu untuk berlatih. Mengikuti langkahnya sendiri alih-alih yang ditentukan oleh mereka, dia jelas berkepala dingin seperti dia bisa saja. Apa yang jelas bagi kepala Ari baru saja menjadi jelas bagi kepala keluarga lainnya saat mereka memandang Dion dengan lebih hati-hati. Dia adalah raja di sini, bukan mereka. Sejujurnya, aku sama sekali tidak berencana berinteraksi denganmu. Aku hanya akan memenuhi tujuanku sebelum pergi. Aku punya waktu untuk menjadi orang yang pemarah seperti yang kamu kira. Ketiga kepala itu mencoba bergerak, tetapi yang membuat mereka ngeri, tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Kenyataannya menyadarkan mereka bahwa jika Dion ingin membantai mereka semua, dia punya kesempatan bagus untuk melakukannya. Siapa namamu? Dion mengabaikan mereka sejenak dan berbalik ke arah para orang suci. Saintes Rue berkedip sebelum menyadari bahwa Dion sedang berbicara dengannya. Aku Rue, dia Rai. Dion tersenyum, katakan padaku, apakah kamu memiliki batu umur? Kami memiliki batu umur dan batu umur budidaya. Jawab Saintes Rue, batu usia budidaya? Dion belum pernah mendengar hal ini. Batu umur budidaya dihitung berdasarkan jumlah tahun yang telah Anda tanam. Secara teknis, tahap pondasi itu seperti kelahiran kembali. Kenyataannya, batu tersebut menghasilkan usia berdasarkan waktu yang Anda habiskan untuk bercocok tanam secara aktif. Guru Dion menjelaskan, menarik. Dion menyeringai, bisakah kamu memberiku keduanya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1129 keberanian. Segera, Dion memiliki 2 kristal di tangannya. Meskipun tampilannya tidak jauh berbeda satu sama lain, batu usia budidaya secara signifikan lebih berat. Berapa umurmu sebenarnya? Saintes Rue bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata putih besar Saintes Rai berbinar saat dia memandang ke arah Dion dengan penuh harap. Dion menyeringai, bukankah kura-kura keriput yang perkasa dan bijaksana di sana sudah memberitahumu? Aku berumur ribuan tahun. Aku bodoh dan tidak berbakat. Kedua orang suci itu tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata provokatif Dion. Sepertinya kalian bertiga tidak tahu berterima kasih, kata Dion sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke ketiga kepala keluarga. Apakah kamu ingat sejarah Sekte Rusa Langit? Tahukah kamu mengapa dinamakan demikian? Bukannya Sekte Binatang Surgawi sebagaimana aslinya? Ketiga kepala itu tetap diam. Sejujurnya, Dion terkesan karena mereka mengingat kembali diri mereka begitu cepat. Orang lain mungkin tidak begitu tenang dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kekuatan seperti ini. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengingatnya, aku tidak keberatan mengingatkanmu. Binatang surgawi telah diburu untuk mendapatkan sifat khusus dari darah mereka selama miliaran tahun. Sayangnya bagi kalian semua, bahkan ketika kemurnian garis keturunan kalian menurun selama bertahun-tahun, pengejaran yang terburu-buru ini tidak berhenti. Sebaliknya, kalian menjadi semakin berkurang dan kurang mampu membela diri. Kepala Tigris menggeram, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan sekarang, darahmu mampu melahirkan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Kurasa ini bisa dianggap sebagai satu-satunya anugerah keselamatanmu. Beberapa juta tahun yang lalu, pada masa Ibu Putih ke-23, klan binatang surgawimu akhirnya didekati oleh sekutu pertama mereka, seseorang yang dengan tulus ingin membantu. Meskipun telah menemukan tempat persembunyianmu, dia tidak membocorkan informasi ini dan malah mengulurkan ranting zaitun. Binatang surgawi tidak lagi harus terus-menerus mengintai medan perang kuno. Mungkin kalian semua akhirnya akan memiliki rumah sekarang. Satu-satunya hal yang diminta orang ini sebagai balasannya adalah bantuan Anda dalam menemukan jalan untuk menyelamatkan pesawat Fana karena dia percaya bahwa Anda garis keturunan menyimpan rahasia. Kamu menggunakan orang ini untuk perlindungan, untuk sumber daya. Dia memperlakukanmu bukan sebagai binatang buas, tapi sebagai orang yang setara, sebagai keluarga. Namun, pada hari nenek moyang manusia ini menghadapi tantangan terberat mereka,
satu-satunya di antara kalian yang muncul untuk membalas budi ini hanyalah rusa langit. Harimau yang dianggap penuh keberanian tidak ditemukan dimanapun. Kura-kura bijaksana bersembunyi di dalam cangkangnya. Raja Kera suka melemparkan kotoran mereka satu sama lain. Sementara sesama anggota klan dan keturunan pria itu mati dalam pertarungan, kamu seharusnya melakukannya. Telah menjadi bagian dari. Pria itu tidak lain adalah master pertama dari Sekte Binatang Surgawi, yang sekarang selamanya dikenal sebagai Sekte Rusa Surgawi. Dion menggulung kristal di antara jari-jarinya, tanpa sadar menatap ke kejauhan saat kepala keluarga gemetar karena malu dan marah. Mereka jelas tidak bisa menahan tatapan bertanya dari pelayan mereka yang tidak mengetahui hal ini. Beraninya kamu, orang-orangku bertempur, kepala tigris menggeram. Orang-orangmu bertengkar, Dion mengirimkan tatapan tajam ke arah kepala tigris. Nenekku Seles dan majikanku kehilangan suami dan ayah hari itu. Apa ruginya? Sejak kapan ini menjadi kompetisi siapa yang kalah lebih banyak? Kombinasi dari ketidakmampuan untuk bergerak seiring dengan komentar tajam Dion hanya semakin memicu kemarahan kepala tigris. Oh, katakan padaku, berapa banyak macan surgawi yang berpartisipasi? Apakah kamu mengirimkan seorang tetua? Apakah kamu mengirimkan orang-orang jenius yang berbakat? Atau apakah kamu hanya mengirim orang-orang yang kamu rasa tidak masalah jika kalah? Kepala keluarga tigris gemetar karena marah, namun tidak memiliki bantahan yang jelas. Dia jelas masih hidup saat itu dan dia tahu betul keputusan apa yang dia buat. Tetap saja, setidaknya kamu mengirimkan bantuan, tidak seperti dua bajingan tak tahu malu ini di sini. Kenapa aku ingin pengecut sepertimu di bawah komandoku? Saat keadaan menjadi sulit, kamu akan melarikan diri dengan ekor di antara kakimu. Kamu bahkan lebih suka bergegas kembali ke lubang medan perang kuno yang guru pertama selamatkan darimu, hanya untuk mempertahankan hidupmu yang menyedihkan. Kemudian, binatang surgawi sekali lagi menjadi pasir lepas. Mengapa kamu bahkan kembali ke sini? Apakah kamu percaya bahwa cukup waktu telah berlalu sehingga pengkhianatanmu akan dilupakan? Atau apakah kamu berpikir bahkan jika penerus baru telah dipilih, kamu akan bisa menindasku dengan mudah? Kepala Tudo dan Kepala Simia tetap diam. Mereka jelas memiliki alasan sendiri untuk meninggalkan medan perang kuno sekali lagi, tetapi jelas bahwa alasan yang diberikan Dion agar mereka datang ke sini secara spesifik adalah benar. Sayangnya, kamu memilih orang yang salah, kata Dion sambil nyengir. Saya tidak terbiasa berurusan dengan ahli formasi Dao. Mari kita lihat. Dia mengetuk dagunya dengan humor pura-pura. Aku telah membunuh 2 dari mereka. Mendapatkan 11 sekutu. Oh, dan aku telah memperbudak 1 orang. Apa kalian benar-benar yakin aku akan takut pada kalian semua? Ekspresi ketiga kepala dan pengiringnya berubah menjadi bermusuhan. Apakah dia benar-benar mengharapkan mereka mempercayai hal itu? Benar-benar omong kosong. Bahkan kedua orang suci itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, bahkan menarik-narik ujung celana olahraga Dion yang robek. Dion menyeringai. Dengan lambaian tangannya, 9 roh muncul di udara, masing-masing memancarkan aura yang hanya bisa ditandingi oleh pemegang gelar. Sikap mereka, kehadiran mereka, tidak peduli seberapa buruk kemampuan sensorik mereka sebagai binatang, sangat jelas bahwa ini adalah roh dari mantan ahli formasi Dao. Mata ketiga kepala keluarga berkontraksi, tetapi pada tingkat tertentu, mereka masih lega. Memiliki 9 sekutu roh yang pernah menjadi ahli formasi Dao jauh berbeda dengan memiliki 11 ahli formasi Dao yang masih hidup. Baik secara jumlah maupun substansi, keduanya kurang dari itu. Namun, siapa bilang Dion sudah tamat? Dia tidak peduli sama sekali bahwa hanya ada 9 mengingat faktanya 2 sisanya bersama Clara. Dengan lambaian tangannya yang lain, mayat besar penatua Daiyu dan leluhur Daiyu muncul. Pada saat itu, kepala keluarga ingin mengambil langkah mundur, namun sepenuhnya terikat oleh hukum dunia. Meskipun aura penatua Daiyu dapat dikendalikan, leluhur Daiyu hampir mencapai setengah langkah transenden. Pada titik ini, bahkan kepala Ari mau tidak mau memandang cucunya dari sudut pandang baru. Tidak peduli berapa banyak cara Anda ingin mencoba dan menjelaskan hal ini, Dion setidaknya hadir pada saat kematian para ahli formasi Dao ini. Di satu sisi, penatua Daiyu telah melepaskan batasan budidayanya sebelum kematian karena dia mengira Dion adalah Raja Naga yang bertanggung jawab atas kematian saudara-saudaranya. Hal ini menyebabkan budidayanya naik kembali ke tingkat formasi Dao sebelum kematian. Lalu ada leluhur Daiyu yang sudah menjadi ahli formasi Dao tingkat tinggi, namun kemudian membakar jiwanya dan mengalihkan energinya ke tubuhnya dengan imbalan Dion merawat keturunannya. Belum lagi meninggalkan harta karun yang mendanai penelitian Clara selama Dion berada di dunia percobaannya. Namun, seolah semua ini belum cukup, Dion memanggil Penatua Nova yang masih memasang tatapan mematikan di matanya. Berlutut. Pada awalnya, Nenek Seles sedang berjaga-jaga, tapi dia hanya bisa menyaksikan dengan kaget ketika seorang ahli formasi Dao yang perkasa benar-benar mendengarkan kata-kata cucunya. Meskipun Penatua Nova jauh lebih lemah darinya,
dia tetaplah seseorang yang Dion tidak punya urusan untuk memerintah seperti ini. Dion mendengus. Berbohong kepada kalian semua, apa menurutmu aku perlu melakukan hal seperti itu? Wajah acuh tak acuh kepala Todo secara tidak sengaja menjadi semakin merah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kesalahan yang begitu mencolok. Tetap saja, harapannya agar Dion melepaskannya pupus saat dia mengambil batu usia untuk melambai. Dengan seringai terakhir, Dion menuangkan energinya ke dalam kristal, menyebabkan sejumlah cahaya berbintang muncul. Semua orang tahu bahwa setiap lampu merah melambangkan 1 tahun. Dengan setiap lampu oranye melambangkan 10 tahun, tetapi melihat lampu mengambang dan memeriksa budidaya Dion, mereka tidak dapat melakukan apapun selain memeriksa 2 kali lipat. Wajah kepala Todo memucat ketika dia mengingat perkiraannya selama ribuan tahun, menyaksikan ketiga lampu oranye itu melayang seolah-olah itu adalah mimpi terburuknya. Dia berumur 33 tahun? Saintes Rue dan Rai menggosok mata mereka, berharap ini adalah lampu kuning berusia 100 tahun yang mempermainkan mata mereka. Saintes Rue mengulurkan tangan keluar, mengambil kristal dari tangan Dion dan menuangkan energinya sendiri ke dalamnya. Tapi, ketika beberapa lampu kuning yang sangat bagus melayang darinya, wajahnya memerah karena malu saat Dion terkekeh. Namun, jelas bagi semua orang bahwa Dion belum selesai karena dia memusatkan perhatiannya pada batu usia budidaya. Tetap saja, bahkan setelah semua yang terjadi. Tapi, ketika hanya 3 lampu merah yang muncul, mereka merasa seolah-olah jantung mereka berhenti berfungsi dengan baik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1130 menyerbu. Ah, menarik. Bibir Dion melengkung saat dia bermain-main dengan batu usia budidaya. Sebenarnya, dia mengharapkan angka yang rendah. Tapi, 3 tahun bahkan merupakan kejutan kecil bagi dirinya sendiri, sampai dia menderita penyakit yang lebih jauh. Jalan budidaya Dion dimulai ketika dia menyerap esensi darah kupu-kupu. Meskipun jiwa bawaannya sebagian telah terjaga saat itu, baru setelah mencapai puncaknya, waktu dimulai. Namun, saat itu Dion sudah berusia 17 tahun. Tanggal mulai seperti itu sudah terlambat dibandingkan dengan eselon atas dunia persilatan. Lagi pula, tidak seperti daerah miskin, mereka punya metode untuk mempercepat pengukuran meridian, yang berarti banyak orang tidak perlu menunggu hingga usia 21 tahun. Biasanya, banyak yang memulainya sejak usia 5 tahun, bahkan ada yang lebih awal. Meski begitu, masa budidaya itu hanya 3 bulan sebelum peristiwa Demon Sage Legacy World yang membuat Dion koma selama setengah tahun. Yang berarti lebih banyak waktu yang dikurangi dari budidayanya. Setelah dia bangun, dia menghabiskan sekitar setengah tahun dalam sinkronisasi untuk memenuhi keinginannya sebelum melangkah keluar dan bertemu Ri untuk pertama kalinya. Saat ini, dia berusia 18 tahun, tetapi waktu kemacetan sebenarnya kurang dari 1 tahun. Peristiwa yang terjadi di kerajaan Elfin akan memakan waktu total 1 tahun lagi. Tetapi seperti yang bisa diperkirakan, Dion sekali lagi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan tidak sadarkan diri, kali ini selama 8 bulan. Menyebabkan dia hampir melewatkan kampanye pertamanya sepenuhnya. Saat ini, Dion hampir tidak memenuhi syarat untuk ransel selama 1 tahun, tetapi ini akan mengarah langsung ke bulan-bulan kampanye dan turnamen dunia. Untungnya, karena 2 peristiwa inilah Dion dapat dianggap telah mencapai total 1,5 tahun budidaya, bahkan sedikit lebih banyak dalam kasus ini. Tetapi berakhirnya hal tersebut menyebabkan penutupan Dion. Penyegelan ini bahkan lebih jelas dan nyata daripada ketidaksadaran. Hampir segala sesuatu tentang budidaya Dion terhenti selama hampir 2 dekade. Akhirnya, budidaya Dion selama 1,5 tahun terakhir dapat dipertanggungjawabkan selama bulan-bulan liburannya bersama istri-istrinya dan petualangan puncak yang mengoyak jiwa. Pada akhirnya, total waktu penekanannya hanya lebih dari 3 tahun. Kenyataannya benar-benar menyusahkan, dengan lambaian tangan yang lain. Bukti Dion menghilang saat dia dengan senang hati mendukung Nenek Seles untuk berjalan melewati 3 kepala keluarga yang baru sekarang mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Berhenti, untuk apa kamu datang ke sini? Untuk mempermalukan kami? Kepala Todo mengumpulkan sisa wajahnya untuk memanggil Dion. Saya datang ke sini untuk membayar, kata Dion tanpa menoleh ke belakang, dan, sayangnya, rasa malu Anda tidak berarti apa-apa bagi saya dan karena itu, tidak mengurangi banyak. Pembayaran kembali? Kepala Todo dan yang lainnya memucat. Apa maksudnya? Dia tidak ingin membantai mereka semua, bukan? Bahkan jika hukum dunia mistik tidak menguntungkan mereka, mereka tetaplah ahli formasi Dao. Jika Dion mendorong mereka terlalu jauh, mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk melawannya. Meskipun Celestial memiliki akses ke domain Sudo, pakar formasi Dao memiliki domain sebenarnya di mana mereka dapat mengontrol hukum dalam ruang tertentu. Jika keadaan menjadi lebih buruk, mereka pasti akan menggunakan kemampuan ini. Tetap saja, dunia mistik terlalu kokoh. Ketiga kepala keluarga tersebut tahu bahwa meskipun mereka melakukan ini, Dion akan tetap memiliki keuntungan yang menentukan,
terutama jika kepala Ari memutuskan untuk membantunya. Dion tertawa, apakah kamu takut? Jangan, aku tidak punya niat untuk mengambil nyawamu. Langkah kakinya terhenti saat dia berbalik. Namun, demi masa depan Soul Rending Peak, tak satu pun dari kalian akan diizinkan pergi sampai aku menganggapnya cocok. Untuk alasan yang jelas, aku tidak bisa mempercayaimu. Kamu, wajah mereka memerah sekali lagi. Dion benar-benar ingin memenjarakan mereka di sini, meskipun mereka tidak punya niat untuk pergi. Gagasan untuk rela melakukan hal tersebut dan harus melakukan hal tersebut sangat berlawanan sehingga darah mereka mendidih. Meski begitu, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan transenden setengah langkah pun tidak bisa menerobos dengan mudah. Dan, meskipun lebih mudah untuk menerobos, itu tidak terlalu banyak. Mengenai kompensasi apa yang aku cari, tidak banyak. Kamu bisa menyimpan uang dan sumber dayamu, aku hanya akan mengambil cadangan darah kunomu. Anda, sama sekali tidak. Apapun selain itu, Dion memiringkan kepalanya ke samping. Apakah kamu mendengar betapa konyolnya suaramu? Sejak kapan mereka yang berhutang bisa memutuskan utangnya? Sejak kapan penjahat bisa memutuskan hukumannya? Sejak kapan para pembunuh bisa membela keluarga mereka? Ketiga kepala itu mengertakkan gigi, tidak bisa membantah, tapi juga tidak bisa melepaskannya. Dengan garis keturunan mereka yang semakin lemah, nilai cadangan darah kuno semakin meningkat setiap harinya. Seperti yang dikatakan entitas tersebut kepada Dion, penurunan garis keturunan surgawi tidak terjadi baru-baru ini, itu adalah sesuatu yang telah terjadi selama jutaan tahun. Jangka waktu yang sangat lama bahkan ibu kulit putih pertama pun khawatir tentang masa depan mereka, menyebabkan dia menciptakan hukum tertinggi permeasi ethereal sebagai pengganti energi primordial. Namun, karena alasan yang tidak dipahami Dion, tampaknya makhluk surgawi ini tidak mempraktikkan hukum itu. Tapi mungkin itu hanya dugaan saja, lagi pula, ibu berkulit putih pertama sudah lama melampaui batas, dan komunikasi antar pesawat tidaklah mudah. Jadi, makhluk surgawi dari alam fana menemukan solusinya sendiri. Dan itu adalah cadangan darah kuno mereka. Jika kamu mendorong kami terlalu jauh. Ketiga kepala itu meledak dengan aura yang ganas. Kami akan bertarung denganmu, saat Dion sedang menghadapi dampak buruk dari binatang angkasa. Badai sedang terjadi di alam semesta yang berdekatan dengan katedral semesta, dan semuanya berpusat di sekitar pintu masuk gerbang kampanye. 99 alam semesta yang tersisa di Solren Quadrant terlalu rumit untuk diselidiki. Gado-gado sekte, klan, dan faksi terlalu banyak. Namun, yang jelas adalah fakta bahwa keadaan mereka jauh lebih baik daripada katedral semesta dan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditangani Dion dengan cara normal. Meski begitu, ada kabar baik. Karena Dion mematikan fungsi Arai Master Key, sub-Arai di bawahnya juga kehilangan kemampuan untuk berguna. Sayangnya, alam semesta yang berkembang seperti mereka tidak hanya memiliki beberapa ratus stasiun teleportasi. Namun, meskipun mereka memiliki sarana teleportasi di luar sub-Arai, mereka kurang efisien dan jauh lebih tidak nyaman untuk digunakan. Dan, poin yang paling penting adalah bahwa susunan ini tidak memungkinkan mereka untuk berteleportasi ke alam semesta Dion secara langsung, membuat upaya Dion membuahkan hasil. Saat ini, beberapa tetua sedang bertemu saat pasukan mereka diorganisir. Sementara beberapa dari mereka cukup khawatir dan berwajah gelap, yang lain lebih jengkel dari apapun. 57, itu adalah berapa banyak rangkaian teleportasi yang aku lalui untuk sampai ke sini. Itu adalah urutan, bukan stasiun teleportasi yang sebenarnya. Ini benar-benar konyol, aku telah menghabiskan separuh tabungan hidupku untuk satu mobilisasi ini. Dan untuk apa? Karena beberapa dari Anda punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Siapa yang peduli dengan pasar jiwa yang omong kosong? Kalian bajingan yang mencari keuntungan dan mendapatkan keuntungan yang seharusnya membayar semua ini. Apa hubungannya semua ini denganku? Banyak kepala keluarga lainnya yang setuju dengan sentimen ini. Ketika mereka awalnya ditugaskan dengan berbagai tugas, ini tidak seharusnya menjadi perampasan uang atau kesempatan bagi berbagai klan dan sekte mereka untuk melampaui batas aslinya. Kompensasi yang ditetapkan dalam kontrak mereka seharusnya lebih dari cukup. Tidak perlu ada tingkat keserakahan tambahan seperti ini. Namun, seiring berlalunya waktu tanpa adanya perubahan, generasi demi generasi berganti, menyebabkan munculnya ideologi-ideologi baru. Jelas sekali bahwa para bajingan ini tidak ingat betapa menakutkannya majikan mereka. Meski begitu, banyak yang mengingatnya. Hanya saja mereka mengira majikan ini tidak akan peduli jika mereka membuat sedikit kemajuan, bukan berarti mereka akan mampu menyaingi keluarga itu, bahkan dalam mimpi terliar mereka. Tapi, kini semuanya menjadi bumerang, mereka mulai panik. Beberapa bulan yang lalu, keluarga-keluarga yang telah berpartisipasi dalam pembangunan pasar jiwa, dan bahkan menginvestasikan beberapa teknik keluarga mereka, kembali dengan panik. Setelah itu, rasanya semuanya berjalan menurun.
Stasiun penyiaran terbaik mereka berhenti bekerja, rencana budidaya gerbang tiba-tiba turun ke tingkat pengumpulan esensi. Dan mereka tidak dapat lagi menghubungi Penatua Nova. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga mereka hampir tidak dapat mencerna satu set informasi sebelum informasi lain datang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.